بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عليه فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna najasun, sungguhnya orang-orang musyrikun syirik, melakukan syirik kepada Allah. Alladzina abadu ma'ahu ghairah, yang mereka menyembah pada selain Allah. Najis, khabith, akidah, amalan, najas, ablaq mimman kana ya'budu ma'allah ilahan la tanfa' wa la tadur, yang mana mereka menyembah pada selain Allah sesembahan Tuhan-Tuhan yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat, wa la tughni anhu syai'a, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Wa amalu ma baina muharabatin lillah, amalan-amalan mereka antara amalan yang memerangi kepada Allah, juga amalan-amalan wasad an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, wa nasr lil batil, dan menolong kepada orang-orang yang batil atau menolong kepada kebatilan. Warad dalil haq, menentang pada al-haq. Wa amun bil fasad fil ard, melakukan kerusakan di muka bumi. La fis shalah, tidak ada kebaikan, maslahat. Fa alaikum an tutahhiru asyrafal buyut wa atharuha anhum, maka wajib bagi kalian untuk membersihkan asyraful buyut, rumah Allah yang paling mulia. Atharuha anhum wa adhirha anhum, dan sucikanlah rumah tersebut dari kotoran mereka. Tapi para ulama berselisih pendapat, najis di sini adalah bukan najis badannya, ya, karena kisah Sumamah itu diikat, masih dalam keadaan musyrik, diikat apa? Di tiang masjid. Ini menunjukkan bukan badannya, bukan kulitnya, ya. Nah, tetapi akidahnya, i'tiqadnya, keyakinannya najis. Kalau seandainya badan kulitnya itu najis, ini saya tidak akan diikat oleh para sahabat Sumamah di tiang-tiang masjid. Nah, ini masalah apa? Najis yang dimaksud di sini adalah apa? Keyakinannya, bukan badan, kulit, keringatnya, bukan. Paham tuh? Tapi yang dimaksud adalah akidah, keyakinan mereka menyembah kepada selain Allah. Ya, ini sebagaimana Imam Sa'di rahimahullah mengatakan di sini jelaskan masalah penyembahan kepada selain Allah. Nah, fala yaqrabul masjidal harami ba'da 'amihim hadza, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Wa sunnatun wa sanah tisa minal hijrah, yaitu ketika tahun 10 setelah hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Ina hajja bin nas Abu Bakar Siddiq wa ba'atha Nabi SAW ibn ammihi Aliyan an yu'dhana yawm al-hajj al-akbar bi bara'at fanada alla yahujja ba'da al-'am musyrik wa la yadhur bil bait uryan. Ini kejadian ini terjadi pada tahun 9 dari hijrah. Hina hajja, ketika Nabi SAW melakukan haji.
bersama para sahabatnya hina hajja Abu Bakar bin As, ketika Abu Bakar haji bersama para sahabat yang lainnya. Sedangkan Nabi SAW mengutus anak pamannya yaitu Ali. Ayyudzana yaumul hajjil akbar, untuk menyampaikan pada Hajjil Akbar yaitu Idul Adha tentunya, agar mengumumkan baroah, berlepas dirinya kaum muslimin yaitu para sahabat dengan apa? Mereka musyrikin. Fanada alla yahujja ba'dal 'am musyrikun. Maka Ali bin Abi Thalib teriak, ya, memanggil dengan lantang, tidak ada satupun dari kalangan musyrikin mereka yang melakukan haji setelah tahun ini. Artinya tahun depan, tahun berikutnya nggak boleh orang-orang musyrikin haji. Juga tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Ini najis yang surga. Amalannya najis, keyakinan yang najis. Ya, tawaf telanjang. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, walaysa al-murad huna najasatul badan. Yang dimaksud di sini bukan najisnya badan. Fa inal kafir ka ghairihi tahirul badan. Karena orang kafir, musyrik kafir dan yang semisalnya, badannya tahir, bersih. Bidalil anna Allah Ta'ala abaha watal kitabiyya mubashiratiha. Dalilnya apa? Ini dalil yang kedua. Dalil yang tadi apa? Kisahnya Sumamah. Dalil yang kedua apa? Allah menghalalkan kepada kaum muslimin untuk menikahi kitabiyah, wanita kitabiyah, Yahud wa Nasara. Yahud wa Nasara kafir. Ya, mubasyaratuha, memegangnya, bercumbu dengannya. Nah, walam ya'mur bighasl ma asaba minha, dan tidak diperintahkan untuk mandi. Ya, setelah dipegang dia apa? Cuci, tidak ada perintah. Ini alasan yang kedua dari tadi apa? Kisahnya Sumamah. Kemudian yang kedua di sini adalah bolehnya menikahi kitabiyah. Nah, wanita-wanita kitabiyah ini al-Yahud dan Nasara. Wal muslimun, sedangkan orang-orang muslimun mazalu yubashiruna abdan al-kuffar. Kaum muslimin mereka selalu mubasyarat, memegang badannya orang-orang kafir, dalam artian melakukan muamalah dan lain sebagainya. Walam yunqal anhu annahu taqadzaru minha, tidak ada dinukilkan dari para sahabat merasa jijik, taqadzaru min najasat, dari najis merasa jijik, merasa ada kotoran. Wa innamal murad kama taqaddam najasatuhum al-ma'nawiyah bisyirk. Yang dimaksud di sini adalah najisnya mereka secara maknawi, yaitu dengan kesyirikan. Fa kama anna tauhid wal iman taharah wasyirk najasah. Hal ini sebagaimana keimanan, tauhid adalah bersih, suci. Syirik, syirikan adalah najis. Qalu wa in khiftum ayyuhal muslimun ailatan, kalaulah seandainya kalian khawatir, wahai kaum muslimin, khawatir menjadi fakir atau memiliki hajat, kebutuhan, sehingga dicegah oleh orang musyrikin, tidak boleh mendekati Masjidil Haram, dan tanqadul asbab allati bainakum wa bainahum min al-umur dunyawiyah. Khawatir kalian akan terputus sebab-sebab hubungan duniawinya
dagang atau yang semisalnya. Nah, enggak usah khawatir. Ya, karena kaum muslimin para sahabat di sini diperintahkan apa? Diperintahkan apa? Untuk berlepas diri dari musyrikin, tidak boleh apa? Orang-orang musyrikin 1 tahun ke depan tidak boleh apa? Haji, tidak boleh tawaf Baitullah. Otomatis yang namanya keadaan seperti itu pasti apa? Masalah dunia akan apa? Terganggu. Mungkin tidak akan disuplai lagi makanan dan lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan solusi di sini. Enggak usah khawatir. Ya, jangan takut. Wa in khiftum 'ailatan, kalau seandainya kalian takut, khawatir di dalam menyikapi mereka. Yang namanya sikap menyikapi pasti ada konsekuensi. Ya. Sikap menyikapi, dihajar, apa, disikapi, diputus. Ya, ini ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ya mungkin perdagangan duniawinya akan terputus. Tapi jangan khawatir. Wasawfa yughnikumullahu min fadlih. Insyaallah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan pada kalian min fadlih, yang merupakan dari keutamaan dari Allah. Falaisa rizq maqsuran ala babin wahid. Enggak usah khawatir. Yang namanya rezeki bukan satu pintu, bukan satu tempat. Ya, seluruh dunia Allah kasih rezeki. Seluruh dunia Allah kasih rezeki. Nah, seluruh dunia Allah berikan rezeki kepada hamba-hamba. Ini maksudnya kunci. Enggak usah khawatir. Falaysa rizq maqsuran ala babin wahid wa mahallin wahid. Bal la yanghaliq bab illa wa fata ghairu abwab katsira. Bahkan tidak akan tertutup satu pintu kecuali Allah buka pintu-pintu yang lainnya. Kenapa? Fa inna fadlallah wasi'. Keutamaan dari Allah luas. Wa jauduhu 'azim. Kemuliaan, kedermawanan dari Allah banyak. Mulia khususan liman taraka syai'an liwajhil al-karim. Terkhusus, ini kabar gembira. Ya, enggak usah khawatir. Kabar gembira bagi siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Terlebih meninggalkan hal-hal yang haram. Karena Allah. Karena wajah Allah, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah akramul akramin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akramul akramin. Ya, Maha yang memberikan kemuliaan yang sangat mulia. Wa qad anjazallahu wa'dah. Fa inna Allah aghna al-muslimin fadli wa basata lahum min al-arzaq ma kana min akbar al-aghniya wal muluk. Masyaallah. Dan sudah direalisasikan oleh Allah. Allah menepati janjinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada kaum muslimin atas keutamaan dari Allah. Allah bentangkan kaum muslimin, para sahabat, orang-orang yang mengharapkan wajah Allah, Allah bentangkan rezekinya. Ya, Allah luaskan rezekinya. Enggak usah khawatir, jangan takut. Nah, yang mana mereka dan kekayaan mereka lebih besar, lebih kaya daripada raja-raja yang lainnya. Ini sebagai penghibur untuk kita. Ya, termasuk apa? Penuntut ilmu, santri, ustaz, ngajar. Kapan dagangnya apa? Ya, sambil jalan, nggak usah nanya kapan. Ya, santri atau ustaz atau pengajar atau apa, sambil jalan, sambil sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar bagi mereka-mereka yang menolong agama Allah Azza wa Jalla. Wa qalu insya'a ta'liq lil ighna bil masyiah. Ini dikaitkan kekayaan dengan masyiatullah.
Naam, li'anna al-ghina fid dunya laysa min lawazim al-iman. Karena kekayaan di dunia tidak mengharuskan keimanan. Wala yadullu ala mahabbatillah. Juga tidak menunjukkan ya orang dikasih dunia itu dicintai Allah. Wala yad'allahu bil masyiah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kaitkan dengan masyiah. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkehendak. Fa inna Allah yu'til ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang dicintai atau kepada orang yang tidak dicintai sekalipun dikasih dunia. Oleh atul iman, tetapi al-iman tidak akan diberikan kecuali terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha alimun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wasi'an wasi'un ya'lam man yaliqu bihi al-ghina wa man la yaliq. Allah Maha luas. Ya, Maha mengetahui siapa yang berhak dengan kekayaannya dan siapa yang tidak berhak dengan kekayaannya. Wa yadhal al-asya' min mawadhi'iha wa yanziluha manazilaha. Allah menempatkan suatu pada tempatnya. Wa tadullu al-ayah al-karimah wa yaqulu fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amim hadza. Ayat ini menunjukkan anal musyrikin ba'da ma kanu humul muluk wa ru'asa bil bait. Menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin yang mana sebelumnya adalah menjadi raja dan para pemimpin pembesar di rumah Allah. Sara ba'da al-fatlah al-hukm li Rasulillah wal mu'minin. Setelah Fathul Makkah, maka Baitullah milik siapa? Allah hukum milik Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin. Nah, ma iqamatin bil bait Makkah al-Mukarramah thumma nazalat hadhihi ayah. Sehingga kaum muslimin, para sahabat bisa tinggal di Masjidil Haram. Walamma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an yajullu min al-Hijaz. Fala yabqa fiha dinan. Wa kullu hadha li'ajli bu'di kulli kafir 'anil Masjidil Haram. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah memerintahkan. Nah, orang-orang musyrikin supaya pindah dari Hijaz. Hijaz itu Saudi. Ya, Makkah, Madinah, Hijaz. Jangan sampai di Hijaz ada dua agama di situ. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Wa kullu hadza, ini semuanya dalam rangka menjauhkan orang-orang kafir dari Masjidil Haram. Wa yadkhulu fi qawlihi fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da 'amim hadza. Sehingga masuk dalam firman Allah, janganlah mereka orang-orang kafir, orang musyrikin mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, berarti tahun depan. Nah, ya, bagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya apa? La yabqa fi jaziratil Arab dinan. Tidak boleh di dalam jaziratul Arab ada dua agama. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Ya, artinya pada jaziratul Arab enggak boleh ada dua agama, apalagi tiga agama. Ya, apalagi tiga agama. Dua agama saja enggak boleh. Nah, Allahul musta'an. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.